Pada awal abad ke-20, Eropa tampak seperti pusat peradaban dunia. Kota-kota besar bersinar oleh lampu listrik, pabrik-pabrik berdentum siang dan malam, dan kereta api menghubungkan benua dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Banyak orang percaya bahwa manusia telah mencapai puncak kemajuan, bahwa ilmu pengetahuan, industri, dan diplomasi modern telah menjinakkan perang. Namun di balik kemajuan itu, Eropa sesungguhnya berdiri di atas fondasi yang rapuh. Nasionalisme tumbuh menjadi kebanggaan berlebihan, kekaisaran saling mencurigai, dan negara-negara besar berlomba membangun angkatan bersenjata terbesar, tercepat, dan paling mematikan. Kedamaian yang terlihat hanyalah ilusi. Di baliknya, ketegangan mengendap seperti bara yang siap menyala. Aliansi militer dibentuk bukan untuk menjaga perdamaian, melainkan sebagai ancaman terselubung. Satu negara bersumpah melindungi negara lain bukan atas dasar kemanusiaan, tetapi demi kepentingan kekuasaan. Eropa terbagi ke dalam blok-blok besar yang saling mengawasi dengan tangan selalu berada di pelatuk senjata. Diplomasi berubah menjadi permainan tekanan, di mana setiap krisis kecil diselesaikan bukan dengan kompromi, melainkan dengan pamer kekuatan. Di Balkan, wilayah yang dijuluki Tong Mesiu Eropa, nasionalisme etnis dan konflik lama terus membara. Kekaisaran tua mulai retak dari dalam, namun menolak runtuh dengan damai. Semua pihak sadar bahwa perang besar mungkin terjadi, namun tidak ada yang benar-benar percaya bahwa perang itu akan datang secepat dan sebrutal itu. Masyarakat sipil hidup dalam kontradiksi. Surat kabar menulis tentang kemajuan dan kejayaan bangsa, sementara para jenderal menyusun rencana perang dengan keyakinan bahwa konflik besar akan selesai dalam hitungan minggu. Tidak ada yang membayangkan jutaan manusia terkubur di medan tempur atau generasi muda yang hilang tanpa pernah kembali. Dunia seolah berjalan menuju jurang dengan mata terbuka, yakin bahwa ia bisa berhenti kapan saja. Padahal, sejarah telah menunjukkan satu pola yang berulang. Ketika kesombongan kekuasaan bertemu dengan ketakutan dan ambisi, perang bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan. Dan pada tahun 1914, dunia hanya menunggu satu peristiwa kecil untuk menjatuhkan domino pertama. Pada pagi 28 Juni 1914, kota Sarajevo tampak seperti kota biasa yang bersiap menyambut kunjungan pejabat kekaisaran. Jalanan dihiasi bendera, pasukan keamanan berjaga, dan kerumunan warga berkumpul untuk melihat iring-iringan mobil kerajaan. Namun, di balik suasana seremonial itu, bahaya mengintai dengan sabar. Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hungaria, datang ke wilayah yang penuh luka sejarah dan kebencian politik. Bosnia bukan sekadar provinsi, ia adalah simbol penindasan, tempat nasionalisme Slavia tumbuh subur, dan kemarahan terhadap kekuasaan kekaisaran tak pernah benar-benar padam. Kunjungan ini bukan hanya beresiko, ia adalah provokasi yang disadari namun diabaikan. Ketika iring-iringan bergerak menyusuri jalan sempit Sarajevo, serangkaian kegagalan kecil mulai terjadi. Upaya pembunuhan pertama gagal, bom yang dilemparkan meleset, dan rombongan berhasil melanjutkan perjalanan. Banyak yang mengira bahaya telah berlalu, namun takdir memiliki rencana lain. Kesalahan rute membawa mobil Franz Ferdinand berhenti tepat di depan seorang nasionalis muda yang putus asa, namun bertekad. Dalam hitungan detik, dua tembakan dilepaskan. Satu menembus sang pewaris tahta, satu lagi mengenai istrinya. Tidak ada ledakan besar, tidak ada pasukan yang bertempur, hanya suara senjata api di sudut kota kecil. Namun dua tembakan itulah yang mengguncangkan fondasi dunia. Reaksi terhadap peristiwa ini jauh lebih mematikan daripada peristiwanya itu sendiri. Austria-Hungaria menuduh Serbia berada di balik pembunuhan
dan mengajukan ultimatum keras yang hampir mustahil dipenuhi. Serbia mencari perlindungan, Rusia bergerak membela, Jerman menyatakan dukungan tanpa syarat, dan dalam hitungan minggu, jaringan aliansi yang telah lama disiapkan berubah menjadi mesin perang otomatis yang tak bisa dihentikan. Tidak ada satu negara pun yang benar-benar ingin perang dunia, namun tidak ada pula yang mau mundur. Diplomasi runtuh di bawah tekanan kehormatan dan ketakutan. Dari satu sudut jalan di Sarajevo, konflik regional menjelmacu menjadi bencana global yang akan menelan jutaan nyawa dan mengubah sejarah manusia untuk selamanya. Ketika perang yang diperkirakan hanya berlangsung singkat berubah menjadi kebuntuan, medan tempur Eropa menjelma menjadi jaringan parit yang membelah daratan dari Laut Utara hingga perbatasan Swiss. Disinilah perang kehilangan wajah heroiknya. Parit-parit digali bukan sebagai strategi sementara, melainkan sebagai rumah baru bagi jutaan tentara. Lumpur menelan sepatu dan harapan, air bercampur darah menggenang berhari-hari, dan mayat seringkali dibiarkan membusuk karena terlalu berbahaya untuk diambil. Di siang hari, tentara hidup dalam ketakutan terhadap tembakan artileri. Di malam hari, mereka berjaga dalam dingin dan kelelahan, ditemani suara erangan orang terluka dan dentuman meriam yang tak pernah benar-benar berhenti. Perang menjadi rutinitas yang kejam, bangun, bertahan hidup, dan menunggu kematian. Di antara dua barisan parit terbentang wilayah yang disebut No Man's Land, hamparan tanah hancur yang dipenuhi kawat berduri, lubang ledakan, dan tubuh manusia. Setiap perintah untuk maju berarti meninggalkan perlindungan tipis parit dan berjalan menuju tembakan senapan mesin yang nyaris mustahil dihindari. Serangan demi serangan dilancarkan, namun garis depan nyaris tidak bergerak. Ribuan nyawa hilang hanya untuk merebut beberapa meter tanah yang segera hilang kembali. Senjata modern mengubah manusia menjadi angka statistik. Gas beracun merusak paru-paru, artileri menghancurkan tubuh tanpa terlihat, dan senapan mesin menyapu barisan tentara seolah mereka bukan manusia, melainkan bayangan. Keberanian tak lagi menentukan hasil, teknologi dan jumlah korbanlah yang berbicara. Namun luka terdalam perang parit tidak selalu terlihat. Banyak tentara yang selamat secara fisik, tetapi hancur secara mental. Ketakutan konstan, tekanan tanpa akhir, dan pemandangan kematian setiap hari mematahkan pikiran manusia. Istilah shell shock mulai dikenal, menggambarkan generasi yang pulang dengan tubuh utuh, namun jiwa yang retak. Di parit-parit ini, Perang Dunia Pertama memperlihatkan wajah aslinya, bukan sebagai medan kejayaan, melainkan sebagai mesin penghancur manusia. Dunia modern dengan segala kemajuannya telah menemukan cara paling efisien untuk membunuh dalam skala yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Seiring berlarutnya perang, konflik ini tak lagi terbatas pada parit-parit Eropa Barat. Jaringan aliansi menyeret koloni dan wilayah jauh ke dalam pusaran kekerasan. Pertempuran meletus di Afrika, Timur Tengah, hingga Asia, menjadikan perang ini benar-benar berskala dunia. Jalur dagang terganggu, pelabuhan diblokade, dan kelaparan mulai mengancam penduduk sipil. Kekaisaran-kekaisaran lama dipaksa berperang di banyak front sekaligus, menguras sumber daya dan tenaga manusia. Di Timur Tengah, Kekaisaran Ottoman perlahan runtuh di bawah tekanan perang dan pemberontakan internal, membuka luka geopolitik yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Perang bukan hanya menghancurkan tentara, tetapi juga merombak peta dunia. Pada saat yang sama, keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Blokade laut dan perang industri memukul perekonomian negara-negara Eropa hingga ke titik kritis. Di Rusia, beban perang memicu krisis yang berujung pada runtuhnya monarki dan lahirnya revolusi. Negara itu keluar dari perang, meninggalkan kekosongan besar di front timur. Sementara itu, di seberang Atlantik, Amerika Serikat yang awalnya memilih netral, akhirnya ikut terjun ke medan perang. Masuknya kekuatan industri dan militer baru ini mengubah dinamika konflik secara drastis.
bukan hanya soal jumlah pasukan, tetapi juga tentang suplai senjata, moral, dan keyakinan bahwa perang masih bisa dimenangkan. Dengan keterlibatan negara-negara baru dan runtuhnya kekaisaran lama, Perang Dunia I berubah menjadi pertarungan antara masa lalu dan masa depan. Dunia lama yang bertumpu pada raja, kaisar, dan dinasti mulai goyah, digantikan oleh ideologi, revolusi, dan kekuatan industri modern. Tidak ada lagi jalan kembali ke kondisi sebelum 1914. Setiap bulan perang memperdalam kehancuran dan memperjelas satu kenyataan pahit. Konflik ini tidak akan berakhir dengan kemenangan sederhana, melainkan dengan perubahan besar yang memaksa dunia membayar harga mahal. Dan ketika tahun 1918 mendekat, tanda-tanda kelelahan total mulai terlihat, sebuah pertanda bahwa akhir perang sudah dekat, meski konsekuensinya baru akan terasa jauh setelah tembakan terakhir berhenti. Pada tahun 1918, tanda-tanda kelelahan total tak lagi bisa disembunyikan. Pasukan di garis depan kehabisan tenaga, persediaan menipis, dan masyarakat sipil berada di ambang kehancuran. Ketika tembakan akhirnya berhenti pada bulan November, dunia seolah menarik napas panjang setelah 4 tahun tercekik oleh perang. Di kota-kota Eropa, lonceng berdentan dan kerumunan merayakan berakhirnya mimpi buruk yang tak terbayangkan. Namun di balik perayaan itu, medan tempur masih dipenuhi mayat, desa-desa hancur tak berpenghuni, dan jutaan keluarga menunggu kepulangan orang-orang yang takkan pernah kembali. Perang memang usai, tetapi kedamaian belum benar-benar datang. Harga yang dibayar umat manusia terlalu besar untuk disebut kemenangan. Lebih dari 16 juta orang tewas, puluhan juta lainnya terluka atau cacat seumur hidup. Sebuah generasi muda hilang di lumpur parit dan reruntuhan kota. Ketika para pemimpin dunia berkumpul untuk merancang perdamaian, keputusan yang diambil bukanlah penyembuhan, melainkan hukuman. Negara-negara yang kalah dipaksa menanggung rasa bersalah dan beban yang menghancurkan ekonomi serta harga diri nasional. Perdamaian dibangun di atas dendam dan ketakutan, bukan rekonsiliasi. Banyak orang percaya bahwa ketertiban telah dipulihkan, padahal sesungguhnya luka perang hanya ditutup, bukan disembuhkan. Perang Dunia Pertama sering disebut sebagai perang yang akan mengakhiri semua perang. Tetapi sejarah berkata sebaliknya. Konflik ini justru melahirkan dunia yang lebih tidak stabil, penuh kekecewaan, kemarahan, dan ideologi ekstrim yang tumbuh dari puing-puing kehancuran. Kekaisaran runtuh, peta dunia digambar ulang, dan manusia dipaksa menghadapi kenyataan pahit tentang apa yang mampu ia lakukan terhadap sesamanya. Perang ini meninggalkan pelajaran yang mahal, bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan hanya akan mempercepat kehancuran. Dan ketika dunia melangkah ke abad berikutnya, bayang-bayang perang besar itu masih mengikuti, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali dalam bentuk yang jauh lebih mengerikan.